Tapi Cinggu jujur, aku itu curiga banget sama E yang dimiliki oleh Karina. Dengan mata Karina yang tiba-tiba menjadi hitam, dan kita akan diajak untuk mengingat tentang scene fenomenal di Black Mamba. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang punya problem, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan ngebahas teori dari SM Culture Universe. Aku yakin banyak dari kalian yang sekarang itu lagi mecahin teorinya tapi kebingungan ya. Tenang aja, aku akan bantu kalian untuk mecahin teorinya. But wait, sebelum itu pastikan dulu nih untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. SM Entertainment telah kembali ngebuat tren baru dan juga proyek skala besar. Nah, proyek itu bernama SM Culture Universe yang merupakan proses bertahap dari virtual world yang pertama kali diumumkan sebagai tujuan dari SM Entertainment di tahun 2011. Sebelumnya ada Lee Sung-soo yang ngejelasin tentang New World yang merupakan alam semesta baru di mana sebuah cerita yang tidak hanya melibatkan satu grup saja, namun merupakan alam semesta besar yang dimiliki oleh semua artis dari SM Entertainment. Jadi yang dapat kita simpulkan, cerita ini itu tidak hanya tentang aespa saja, tapi cerita ini itu menyangkut tentang semua artis dari SM Entertainment. Jadi nggak heran kalau apa yang terjadi dengan aespa itu akan kalian lihat juga di MP-MP dari artis SM Entertainment yang lain. Dan perlu kalian catat, aespa merupakan pembuka untuk SM Culture Universe. Dan kita akan lanjut untuk ngebedah teori dari episode 1 yang Black Mamba. Nah Cinggu, di pembukaan kita akan dijelaskan dari mana sih mereka ini berasal. Di awal film, kita akan melihat ada sesosok wanita yang tengah berdiri di suatu tempat yang mirip dengan laboratorium komputer. Akan ada banyak sekali data-data dari masyarakat yang dimiliki olehnya. Hingga kemudian muncullah sinkhole. Nah, sinkhole ini itu tiba-tiba muncul dan juga menghilang dari semua jenis tempat yang ada. Dan Cinggu, studi baru yang mempelajari fenomena sinkhole telah dipublikasikan dan langsung menjadi hot topic. Dan kalau kalian perhatikan secara lebih teliti lagi, sinkhole ini juga akan kalian lihat di salah satu musik video dari member EXO yaitu Kai. Jadi di Kai yang kita itu akan melihat banyak sekali sinkhole. Nah, sinkhole ini tujuannya apa sih? Jadi dengan sinkhole ini kalian itu dapat berpindah dari tempat yang ini ke tempat yang itu. Namun untuk dunia SM Culture Universe, sinkhole ini akan membuat kalian untuk berpindah dari dimensi yang ini ke dimensi virtual, tempat para E berada. Nah, sekarang kan udah paham nih dengan apa yang dimaksudkan dengan sinkhole. Tapi kalian itu paham gak sih dengan apa yang dimaksudkan dengan E? Nah, di sini kan kita ngelihat nih ada E Winter, E Giselle, E Ningning, dan juga E Karina. Tapi udah paham gak sih E itu apa? Jadi Cinggu, seperti yang telah dijelaskan dalam berita, E adalah versi virtual atau keberadaan digital dari diri pribadi, dan ada sebuah ekspektasi yang menunjukkan bahwa kita dapat hidup berdampingan dengan para E. Orang-orang akan mulai memposting foto mereka bersama dengan E-nya. Dan keberadaan sosial media ngebuat angka dari E terus bertambah secara eksponensial. E datang ke setiap orang dan juga menjadi realita. E akan ngebuat informasi digital yang diambil dari diri kita sendiri. Keberadaan dari E melampaui dunia nyata dan juga dunia digital. Barulah nantinya kita akan berpindah ke Sing Campus. Nah, di Sing Campus itu kita melihat ada hologram dari dosen yang akan melakukan pembelajaran mendalam tentang E dan skala resiko yang akan terjadi. Si dosen menjelaskan bahwa E merupakan alter ego dengan personality yang dibangun dari semua data yang di-upload ke media sosial setiap harinya. Berbicara tentang alter ego, do you understand about alter ego? Jadi Cinggu, alter ego itu merupakan diri kedua yang dipercaya itu berbeda banget dengan kepribadian kita untuk sekarang ini. Nah, untuk istilah alter ego itu dipakai pada abad ke-19 ketika ada gangguan pemecahan kepribadian pertama kali dijelaskan oleh seorang psikolog. Jadi seseorang yang punya alter ego akan menjalani kehidupan ganda dikarenakan kepribadiannya juga kayak ganda gitu. Inilah sebabnya kenapa si dosen itu menjelaskan bahwa pada suatu waktu ini akan terlihat seperti diri kita sendiri, tapi ada suatu waktu di mana itu akan terlihat seperti orang lain. Sedangkan yang lain itu akan mencoba untuk berinteraksi secara aktif bersama dengan mereka. Nah, di saat dosen itu menjelaskan, yaitu telah menyertakan 3 kata kunci. Yang pertama itu ada follower, yang kedua ada villain, yang kedua ada failure. Jadi untuk follower sendiri itu merujuk pada pengikut seperti yang kita lihat pada Giselle yang menjadi bintang bersama dengan E-nya. Dan untuk villain sendiri itu didefinisikan sebagai keinginan yang kuat untuk memperoleh tujuan mereka, seperti menguasai dunia dengan segala cara agar dia itu dapat memperoleh tujuannya. Jadi villain ini kayak tokoh jahat gitu sih.
Dan yang terakhir adalah velour. Jadi untuk velour sendiri itu adalah kain atau tekstil mewah yang mirip dengan bluedroo. Biasanya terbuat dari katun, tetapi juga dapat dibuat dari bahan sintesis seperti polyester. Honestly, kalau aku ngedengar kata bluedroo, aku itu akan teringat akan red velvet. Karena kalau kalian terjemahkan nama red velvet ke dalam bahasa Indonesia, itu akan menjadi bluedroo merah. Terus nanti peran dari red velvet ini seperti apa? Karena aku yakin pasti akan ada peran yang besar dari red velvet. Karena kalau kalian ngelihat, di saat Giselle itu kuliah, dia nanti akan ngelingkari nama Pillar. Dan kalian itu pasti bertanya-tanya, siapa yang akan menjadi penjahat utama dari cerita yang kali ini? Nanti kalian akan tahu ya guys, pokoknya dengerin penjelasannya secara teliti. Dan Cinggu, setelah itu kita akan melihat bagaimana interaksi dari member aespa bersama dengan E-nya. Mulai dari main game bareng, habis itu ada juga yang melakukan hack bareng, ngebuat gambar kupu-kupu bareng. Dan saat bagian Karina Giselle itu ditanyakan tentang l'extension précède l'essence. Bener nggak sih cara bacanya? Ini sumpah bakal kelit. Atau kalau kalian terjemahkan, ini tuh berarti eksistensi mendahului eksistensi. Wow, kata-katanya emang agak sulit ya untuk kita pahami. Jadi untuk kata tersebut sebenarnya menjelaskan tentang membalikan pandangan filsafat tradisional bahwa realita sesuatu itu lebih mendasar dan tak dapat diubah daripada keberadaan yang sesungguhnya. Dan pada saat Karina menyelam bertemu dengan E-nya, si dosen berkata, berdasarkan pelajaran dari Jane Paul, apa yang bisa kamu aplikasikan ke zaman kita adalah perasa ini. Ketika itu datang pada manusia, yang membuatku tertarik adalah masa depanmu. Dan setelah itu dosen itu akan menjelaskan tentang poin utamanya, yang mana E ini ternyata dibentuk melalui data-data yang telah kita unggah ke sosial media. Nah, data-datanya itu seperti apa sih? Data-datanya itu dapat berupa foto-foto kita. Jadi foto-foto yang kalian unggah nih ke Instagram, ke Facebook, ke Twitter, dan sebagainya, itu dapat menjadi data pribadi kalian. Nah, dari data-data ini, maka akan terbentuklah kalian sendiri. Nah, di sini setelah mendengar penjelasan dari dosen tersebut, si mahasiswanya bilang, ya aku sih tahu bahwa emang kita itu terbentuk dari data-data yang telah kita unggah ke sosial media. Tapi, kan data-data itu juga tidak sepenuhnya berdasarkan diri kita pribadi. Misalnya kayak fotonya itu kan kita akan pilih yang terbaik banget lah dari yang terbaik. Selain itu, di saat kita ngupload fotonya, itu juga fotonya bukan yang foto real. Alias di sini ada yang namanya proses editing. Apakah itu dengan aplikasi ini dan juga melakukan yang namanya Photoshop. So, dengan hal ini, data-data yang telah kita unggah ke sosial media itu merupakan data-data yang baik. Sehingga hal ini ngebuat yang dibentuk adalah yang lebih baik dari diri kita sendiri. Dan Cinggu, si dosen pun menjawab nih bahwa apa yang kamu katakan itu memang benar. Apakah kita sadar juga atau tidak, kita mungkin mengunggah data yang berbeda dari realitas sebenarnya. Tapi akhirnya kita juga harus menerima kenyataan bahwa itu merupakan salah satu dari diri kita. Bahkan Cinggu, kalau kalian itu ngebuat sebuah nggak hanya data-data aja yang diperlukan, tapi hasrat kalian itu juga dapat bergabung ke dalam proses pembuatan dari si Jadi kalau hasrat kalian udah gabung ke dalam proses pembuatan si maka ini akan ngebuat bahwa si itu juga bukan hanya tentang versi baik dari kalian sendiri, tapi ini juga dapat berkembang menjadi versi buruk dari kalian. Udah paham? Karena di sini nggak cuma data-data yang baik saja, tapi ada juga hasrat. Yang mana yang namanya hasrat itu bukan hanya tentang hal-hal yang positif, tapi hasrat ini juga dapat merujuk kepada hal-hal yang berbau negatif. Dan tiba-tiba dari Giselle menghilang di kelas, dan Giselle pun bertanya, apa yang akan terjadi jika itu dihack? Setelah itu kita akan melihat dari member yang lain pun menghilang. Kita akan melihat simbol ular menggantikan kupu-kupu yang dibuat oleh Ningning bersama dengan teman-temannya. Pesan di handphone pun itu berubah menjadi Black Mamba. Tapi Cinggu jujur, aku itu curiga banget sama yang dimiliki oleh Karina. Karena Cinggu, kalau kalian merujuk pada pembelajaran Giselle, kalian itu akan dapat menemukan banyak banget hal. Yang pertama, tentang villain, yaitu penjahat utama. Lalu yang kedua adalah tentang dari Karina yang dipenuhi oleh aura negatif. Begitu pula dengan mata Karina yang tiba-tiba menjadi hitam, dan kita akan diajak untuk mengingat tentang scene fenomenal di Black Mamba saat Karina bersama dengan seorang wanita. Dan jangan lupa juga dengan perkataan si dosen bahwa ini pada suatu waktu itu akan terlihat seperti diri kita, tapi ada suatu waktu di mana itu terlihat seperti orang lain. Dan di sini Karina itu bertanya sama nya sendiri, siapa kamu sebenarnya? So, dari hal ini bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah dari Karina itu memang benar-benar dihack, atau dari Karina itu memang Black Mamba yang sebenarnya? Komen di kolom komentar. Dan kalau berbicara mengenai profesor, hologramnya juga telah dihack sih oleh villain yang lain.
Soalnya guys, sebelumnya si dosen itu mengatakan nih bahwa terjadi disconnecting di tengah pelajaran. Dan dia pun ingin berbicara mengenai tugas yang diberikan. Nah terus si itu bilang bahwa si profesor itu mengakhiri tugasnya tanpa ada yang terjadi alias tak berjalan gitu sih. Jadi profesornya bingung dong. Loh tadi kan terjadi disconnect. Terus yang ngajar siapa dong? Yang ngajar tadi itu adalah versi villain yang lain. Dan di sisi lain, para E juga tengah berdiskusi tentang apa yang sedang terjadi di Kwangya. Ada yang telah ngeblokir Sing, dan hal yang ngeblokir tersebut adalah sesuatu yang tidak ditentukan, luasnya juga tak terbatas, tanpa aturan juga dan tanpa bentuk. Dikarenakan Sting telah diblokir, para E tak dapat berkomunikasi lagi dengan para member dari aespa yang berada di dunia nyata. Nah di sini kita itu ngelihat Karina join lagi sama E yang lain. Jadi bingung juga Karina ini itu emang benar-benar jahat atau dia nanti akan nusuk yang lain dari belakang ya. Jadi penasaran banget sih ceritanya. Dan kalian itu tahu nggak tentang apa yang namanya Kwangya? Nah sebelumnya para penggemar sih itu udah berspekulasi bahwa Kwangya ini akan menjadi tempat tinggal bagi aespa dan juga aespa. Tapi aku sih berpendapat ya bahwa Kwangya ini itu merupakan perbatasan antara dunia virtual dan juga realita yang sebenarnya. Nah berikutnya adalah tentang Nebis. Udah pada tahu nggak sih Nebis itu apa? Jadi Nebis ini itu dapat perhatikan tentang sistem kecerdasan buatan atau AI yang membantu avatar anggota aespa terhubung dengan anggota aespa di dunia nyata. Dan banyak yang berpendapat bahwa Nebis ini itu akan merujuk pada kupu-kupu yang ada di Black Mamba dan juga kupu-kupu yang telah dibuat oleh Ningning. Karena kata Nebis sendiri itu mirip banget dengan kata dari Navi, yang mana Navi itu merujuk pada kupu-kupu. Gitu nih guys. Jadi kesimpulan untuk teori dari SM Culture Universe ini menceritakan tentang bagaimana E dari kita pribadi itu dapat tumbuh. Yang mana E itu tumbuh dikarenakan data-data yang telah kita unggah ke sosial media atau ke internet seperti itu. Nah, data-data pribadi tersebut akan ngebentuk sebuah E, yang mana E ini akan berada di dunia yang berbeda dengan kita, tapi nantinya akan terhubung melalui sebuah sinkhole. Tapi untuk sekarang ini sinkhole-nya itu telah diblokir oleh Black Mamba, sehingga dikarenakan telah diblokir oleh Black Mamba, para member dari aespa dan juga E dari aespa itu tidak dapat terkonek satu sama lain. Dan untuk membuat mereka dapat terkonek lagi, mereka itu harus menyelesaikan apa yang terjadi di Kwangya. Dan kita akan melihat hal itu di next level. So untuk sekarang kita akan tunggu ya bagaimana teori dari next level untuk melihat bagaimana cerita selanjutnya, karena ini kayaknya makin asik dan juga makin asik deh. Oke, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi ataupun tidak sesuai teorinya dengan kalian, aku mohon maaf banget. See you next time. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.